Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di channel saya Fikri Habibullah Muharram. Dan kali ini saya pengen ngerasain perjalanan perdana kereta api komuter lain di jalur Loop Line. Sebenarnya saya orang Bogor, tapi nggak pernah ngerasain naik kereta pertama. Dan sekarang saya pengen ngerasain perjalanan dari Bogor sampai dengan stasiun Merak, stasiun Terminus yang berada di wilayah paling barat di Pulau Jawa. Dan nanti kita akan lihat bagaimana keseruan perjalanan pada pagi yang berbahagia ini. Sekarang pukul 4 kurang 10 menit. Kita nanti akan lihat seperti apa perjalanan dari Bogor sampai ke Merak. Dan saya akan memakai aplikasi Real Life nanti untuk melihat berapa jauh dan berapa kecepatan maksimal yang ditempuh selama perjalanan kita dari Bogor sampai dengan stasiun Merak. Seperti apa liputannya? Baik teman-teman, saya sekarang sudah berada di dalam rangkaian komuter lain jalur Loop Line dari stasiun Bogor. Dan komuter lain ini akan mengakhiri perjalanan di stasiun Angke. Namun saya akan mengakhiri perjalanan saya di stasiun Tanah Abang. Dan komuter lain ini merupakan keberangkatan pertama untuk jalur Loop Line dari stasiun Bogor, yakni pukul 04.00 atau pukul 4 tepat. Dan komuter lain ini diberangkatkan sangat tepat waktu. Sekedar informasi untuk masyarakat Bogor yang ingin pergi ke Merak dengan menggunakan moda transportasi, sebetulnya ada dua pilihan yang bisa digunakan. Yang pertama dengan kereta api, dan ini adalah video yang akan teman-teman saksikan bagaimana saya akan menempuh perjalanan dari mulai Bogor sampai dengan stasiun Merak. Namun kekurangan dengan moda transportasi kereta api ini tergolong cukup ribet karena kita harus dua kali transit. Yang pertama di stasiun Tanah Abang, kemudian yang kedua di stasiun Rangkas Bitung. Dan biaya yang dikeluarkan tergolong murah, hanya Rp19.000 saja. Saat kita tap in di stasiun Bogor dan kita tap out di stasiun Rangkas Bitung dengan satu kali transit, biaya yang akan diambil oleh kartu komuter lain atau flash yang kita gunakan hanya Rp19.000 saja. Kemudian dari mulai stasiun Rangkas Bitung sampai dengan stasiun Merak, kita memesan tiket secara online maupun di loket, dan biayanya cukup terjangkau, hanya Rp3.000 saja. Namun kekurangan lainnya dengan kereta api ini memakan waktu yang cukup lama, akan tetapi pemandangan yang akan disuguhkan cukup memuaskan hati kita. Nah, yang kedua adalah dengan bis Arimbi yang berangkat dari terminal Baranang Siang dan mengakhiri perjalanan di Merak, dan biaya yang dikeluarkan Rp50.000. Akan tetapi di masa pandemi ini informasinya tarifnya dinaikkan antara Rp60 sampai dengan Rp60.000. Dan teman-teman yang memilih untuk perjalanan yang nyaman, saya lebih
merekomendasikan dengan bis. Akan tetapi kalau ingin menikmati traveling, kereta api adalah solusi yang sangat saya anjurkan. Biayanya hanya Rp19.000 saja. Oke, saya sudah berada di dalam rangkaian kereta api keberangkatan pertama komuter lain jurusan Angke, dan tadi saya lihat stasiun Bogor tuh rame banget ya. Pagi, dini hari itu rame banget. Termasuk rangkaian perdana ini full. Bisa dibilang dari rangkaian awal sampai akhir semua kursi mayoritas terisi. Sebelum sampai stasiun pertama yaitu stasiun Cilebut, itu kursinya sudah terisi penuh ya teman-teman. Dan planning keberangkatan saya nanti dengan rangkaian ini saya akan transit di stasiun Tanah Abang. Saya tidak turun di stasiun akhir Angke, tapi di Tanah Abang saya akan transit dengan kereta api komuter lain menuju Rangkas Bitung. Dari Rangkas Bitung kemudian saya akan transit menuju stasiun Merak. Dan saya mohon maaf kalau di dalam rangkaian ini saya tidak banyak berbicara karena memang himbauan dari PT KAI untuk meminimalisir pembicaraan. Di masa new normal, saya sudah sampai stasiun Cilebut. Kereta ini diberangkatkan on time pukul 04.00. Amazing. Informasikan kepada para pelanggan PT Kereta Komuter Indonesia Pelabuhan Bandara Airlines menyediakan beroperasi sampai dengan pukul 22.00. Untuk sejak stasiun Bogor terakhir menggunakan dari stasiun Penjagaan Kawasan tepatnya pukul 22.11 dan stasiun Ambon terakhir memberangkatkan dari stasiun Angke tepatnya pukul 19.57. Stasiun Pondok Indah. Stasiun Manggarai, Manggarai Station. Hati-hati, pintu dibuka. Attention, door will be opened. Kita sudah akan memasuki stasiun Tanah Abang. Dan ini di stasiun Karet dan Sudirman adalah titik tujuan yang paling banyak setelah barusan lewat Sudirman dan juga Karet. Kursi langsung banyak yang kosong. Stasiun Tanah Abang. Stasiun Tanah Abang tiba pukul 5:25. Oh, rame ya. Saya sudah meninggalkan kereta yang dari Bogor, dan kereta yang jurusan Rangkas Bitung ini ada di sebelah sini, akan berangkat pada pukul 5:35. Artinya masih ada jeda waktu 10 menit sebelum kereta pertama diberangkatkan. Saya pengen ngerasain, mudah-mudahan kekejar, tapi saya belum sholat subuh ini takut terlalu siang. Jadi saya akan ke musola dulu langsung. Setelah itu saya ngejar kereta pertama dari Tanah Abang menuju stasiun Rangkas Bitung. Yuk, buru-buru ah.
sekarang saya sudah berada di komuter lain menuju tujuan Rangkas Bitung dari stasiun Tanah Abang, dan alhamdulillah spesial banget. Ini adalah perjalanan perdana saya ke Rangkas Bitung dengan komuter lain. Sebelumnya saya sering bolak-balik ke Rangkas Bitung, tapi waktu itu masih pakai KRD, kereta langsam Kalimaya maupun Patas Merak dan juga Rangkas Jaya. Tapi komuter lain ini adalah perjalanan pertama saya dengan komuter lain Rangkas Bitung. Dan spesialnya kereta komuter lain ini relasi Rangkas Bitung Tanah Abang maupun Tanah Abang Rangkas Bitung ini merupakan komuter lain dengan relasi terjauh yang dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia. Total jarak tempuhnya 72,75 km. Karena itu perjalanan dari Tanah Abang sampai dengan Rangkas Bitung ini memakan waktu tempuh 2 jam. Ya, dan saya menggunakan kesempatan komuter lain di jam pertama pada hari ini, dan insya Allah saya akan tiba dalam 2 jam ke depan. Diperkirakan saya akan tiba sekitar pukul 7:28 atau sekitar pukul setengah 8 dari stasiun Rangkas Bitung. Nanti saya akan transit dengan KRD lokal Merak. Kalau dulu kan Rangkas Jaya atau Langsam ya, sekarang namanya udah jadi lokal Merak semuanya. Oke, dan sepertinya hari sudah mulai pagi dan pemandangan yang ada di belakang saya sudah mulai terlihat. Kalau tadi dari Bogor mau ngelihat apa coba, masih gelap gulita ya. Jadi nggak ada spot di luar yang bisa saya visualkan melalui kamera ini. Tapi sekarang insya Allah beberapa titik yang menurut saya menarik saya akan visualkan. Dan sekedar informasi buat teman-teman, komuter lain ini sepi. Yang mengarah perjalanan pertama ke arah Rangkas Bitung ini bagi saya cukup sepi. Belum ada atau tidak ada penumpang yang berdiri ya. Semuanya duduk, bahkan masih ada beberapa kursi yang kosong. Dan it's time banget kalau yang ngantuk ini manfaatkan. Dari tadi sih isinya tiduran semua, penumpang pada tidur semua. Karena emang enak banget ya. Enak banget. Nyaman banget. Oke, sampai jumpa di Rangkas Bitung.
Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya tiba di stasiun Rangkas Bitung tepat pada pukul 7:30. Ini artinya perjalanan kereta api ini tepat waktu banget. Sebentar saya sambil buka jam. Ya, sekarang pukul 7:31 dan saya menyelesaikan perjalanan dalam waktu 3 jam 30 menit dari mulai stasiun Bogor keberangkatan pertama sampai dengan Tanah Abang dan lanjutkan dengan kereta api ini dari Rangkas Bitung perjalanan yang pertama di hari ini tanggal 22 Mei 2021. Dan sekarang saya akan sarapan pagi terlebih dahulu, mau nyari warteg terdekat. Ya, ini ada yang tahu nggak nih kereta apa nih? Pintu masuk kanan. Kalau tadi dari sebelah sana saya ambil video, di situ ada tempat untuk komuter lain dan kita jalan memutar. Ini adalah tempat untuk kereta api lokal Merak yang akan diberangkatkan sekitar 2 jam kurang 10 menit dari sekarang. Dan ini antriannya seperti ini. Belum diizinkan untuk masuk, mungkin karena pembatasan. Ini area parkir stasiun Rangkas Bitung. Mobil saya di sini nggak ada. Iyalah. Nah, saya sekarang akan segera membeli tiket, tapi saya beli tiketnya online. Ya, ini ada petugas menjaga. Penumpang belum diizinkan untuk masuk sehingga di luar ini terjadi penumpukan ya teman-teman. Oke teman-teman, ini tiketnya. Saya mau screen dulu. Terima kasih kan. Kita sambil lihat-lihat kondisi area. Dan sekarang saya sudah berada di rangkaian kereta api lokal Merak yang akan membawa perjalanan saya menuju stasiun akhir, stasiun Merak. Saya sudah tiba di rangkaian nomor 1 di K3 di paling depan. Sengaja saya beli di depan supaya cepat sampai. Dan insya Allah perjalanan ini akan menempuh waktu 2 jam. Kita berangkat pada pukul 13:55 dan diperkirakan akan tiba di stasiun Merak pada pukul 15:47. Dan dengan kereta ini juga saya akan kembali lagi ke Bogor, ke kampung halaman saya. Saya sudah pesan tiketnya. Sekedar saran buat teman-teman, kalau pengen mengikuti perjalanan lokal Merak, jangan beli tiket ngedadak. Minimal beli tiket beberapa hari sebelumnya. Udah dibuka H-7 kok. Secara online lebih enak, bayarnya pakai link aja. Jadi nggak ada keterlambatan. Karena di video yang lain saya tadi meliput banyak banget penumpang yang kehabisan tiket dan mereka harus antri untuk kereta berikutnya. Oke, seperti apa keseruan perjalanan sampai dengan stasiun Merak? Tetap ikuti report trip saya dari Bogor sampai Merak.
Pukul 14.00 kereta api tiba di stasiun Jambu Baru, dan tadi saya bertanya sama Bapak masinis bahwa di stasiun ini terjadi persilangan dengan KA lokal Merak yang lainnya. Oke, KA428 bersilang dengan KA427, dan teman-teman bisa lihat ini kereta apinya. Sementara kereta kita masih tertahan di sini, menunggu selesai proses persilangan sekaligus turun naik penumpang. Berangkat dari Jambu Baru. Kereta api ini melaju dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam di petak ini. Ini nggak sepenuhnya akurat, tapi ini agak lebih kurang dari kecepatan realnya ya teman-teman ya. Dan informasinya bahwa kereta api ini ditambah kecepatannya di GPK 2021 yang terbaru ini sampai tembus ke 80 km per jam. Ada penambahan kecepatan yang sangat luar biasa, sehingga perjalanan bisa terasa lebih cepat. Dan teliti kembali barang bawaan Anda yang sampai dan tertinggal atau tertukar di rangkaian kereta. Baik, selamat datang. Stasiun Walantaka. Pukul 14.46 tiba di stasiun Serang, dan hujan menyambut banyak yang naik turun penumpang di sini. Stasiun Serang, hujan, terus Bapak. Oke, kereta sebentar lagi setelah turun naik penumpang, oke? 4541 diberikan jalan. Ada orkes di samping stasiun nih, asik nih. Pantesan tadi S35-nya panjang. Pukul 15.00 berhenti di stasiun Karang Antung dan menunggu sinyal
5 aman. Sepertinya di Karanghantu ini sedang dibangun jalur yang baru ya teman-teman ya. Dan di pinggirnya juga akan diberikan tembok supaya tidak menjadi akses keluar masuk bebas untuk masyarakat yang tidak berkepentingan. Nah, ini lagi proses, kita lihat nanti beberapa tahun kemudian seperti apa. Nah, ini ada rail fence nih kayaknya nih. Siapa namanya? Halo kamu yang pakai baju hijau. Sana Mina, siapa namanya? Nanti komen ya di. Oke. Kalau kita ingin berkunjung ke makam Sultan Banten, nah stasiunnya adalah stasiun Karanghantu. Nggak jauh kok dari situ udah kelihatan. Tiba di stasiun Cilegon pukul 15:21. Kereta api sudah memasuki stasiun Krenceng, itu berarti sebentar lagi kita akan masuki stasiun akhir, stasiun Merak, dan saat ini posisi saya berada di kawasan Krakatau Steel. Dan inilah momen yang ditunggu-tunggu rail fans yang ngetrip di jalur Rangkas Bitung Merak. Sebentar lagi kita akan melewati laut Selat Sunda sebelum kereta api lokal Merak ini masuk ke stasiun akhir Merak. Dan saya akan abadikan pemandangan selama jendela memandang ini terlihat lautan Selat Sunda. Berkali-kali masinis menghidupkan semboyan 35 di salah satu titik yang padat pemukiman ini. Memang sebelum stasiun Merak ini, kalau kita lihat dari pinggir ini banyak kita temukan rumah-rumah di pinggir jalan. Dan ini adalah titik pertama kita bisa melihat laut Selat Sunda. Teman-teman bisa saksikan, ini adalah kapal-kapal feri yang sedang bersandar di Selat Sunda. Andai aja waktu yang lebih luas, saya tuh pengen sebenarnya bisa lihat pelabuhan ya. Kalau perlu bisa nyebrang. Oke. Tapi sekarang kan yang jadi masalah persyaratan untuk nyebrang harus ada antigen lah. Oke, laut Selat Sunda. Dan ini ada tebing-tebingnya nih, mantap. Ini ada kos-kosan atau hotel, saya nggak tahu. Oh, hotel.
Berubah dalam kereta api yang akan diberhentikan di stasiun akhir Merak. Berubah yang mengakhiri stasiun akhir Merak harap mempersiapkan diri. Kereta nomor 56 bisa bergeser ke arah pintu keluar stasiun Merak dekat dengan kereta nomor 2 dan 3. Memasuki pemukiman padat penduduk. Iya. Terus semboyan 35 digoyang oleh Bapak masinis. Pukul 15:46. Tahun. Tapi sebelumnya saya sering kesini. Sampai nabrak mobil, naik lokomotif juga pernah. Oke, kita sudah masuk stasiun Merak. Stasiun terminus, stasiun terujung di Pulau Jawa, di bagian barat. Dan ini adalah dermaga untuk yang ingin menyeberang ke Bakahuni. Ini dia Pelabuhan Merak, Stasiun Merak. Selamat datang. Yuk kita turun, kita foto-foto dulu. Canggih ya, udah otomatis. Inilah jalur paling ujung Indonesia, Pulau Jawa, paling barat. Udah habis kereta api di sini. Alhamdulillah, akhirnya saya bisa tiba di stasiun akhir, Stasiun Merak, setelah kurang lebih 8 atau 9 tahun saya nggak kesini, dan sekarang saya baru kesini lagi. Dan ini adalah kereta yang tadi saya naiki, dan saya akan pulang dengan kereta ini lagi, tapi sekarang mau pulang, mau istirahat. Dan Stasiun Merak ini merupakan stasiun yang berada di wilayah paling ujung dari Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Banten, untuk menjadi akses penyeberangan Selat Sunda menuju Lampung Pelabuhan Bakahuni. Akan tetapi informasi yang diberikan oleh pihak announcement kereta api bahwa saat ini di masa pandemi pelabuhan sudah menutup akses
untuk masyarakat yang ingin langsung menyeberang lewat jembatan penyeberangan yang ini. Ya, ini ada jembatan penyeberangan teman-teman yang ini ya. Untuk ke sana seterusnya. Sekarang sudah ditutup. Jadi mau nggak mau para penumpang yang ingin menyeberang harus berputar keluar terlebih dahulu. Saya tidak mengerti apa dibalik alasan kebijakan ini, entah karena harus diperlihatkan surat rapid, antigen, PCR dan sebagainya. Allahu alam, hanya ASDP dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan saya mohon pamit apabila ada kesalahan dalam narasi saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti jejak saya kalau pengen murah naik kereta dari Bogor menuju Merak. Saya hitung harganya dari Bogor sampai dengan Rangkas Bitung totalnya Rp13.000. Sementara dari Rangkas Bitung sampai dengan stasiun akhir Merak hanya Rp3.000. 16 tambah 3 berarti Rp19.000. Enggak sampai Rp20.000. Tapi memang butuh waktu yang enggak sebentar. Dan saran saya teman-teman beli tiket lebih awal untuk menghindari gangguan antrian di stasiun Rangkas Bitung yang akan bergerak menuju stasiun Merak. Terima kasih. Saya Fikri Habibullah Muharram. Mohon maaf kalau ada narasi yang salah. Teman-teman yang ingin berkomentar sesuatu atau ingin memperbaiki apa yang kurang dari saya, silakan nanti tulis di kolom komentar. Yang kesama sama saya juga dari tadi. Terima kasih. Jazakumullah khair katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.